Aturan kosinus dibimbing oleh Bunda Arni Iswari, SSI MPD. Aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan sisi dan sudut pada segitiga sembarang. Rumus kosinus. Aturan kosinus digunakan apabila segitiga tersebut diketahui 1. Dua sisi dan satu sudut, di mana sudutnya diapit oleh kedua sisi. Pada gambar segitiga ini, sudut B diapit oleh sisi A dan sisi C. Maka dapat dirumuskan menjadi B sama dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. 2. Diketahui ketiga sisinya. Pada gambar segitiga ini, sisi A, sisi C, dan sisi B sudah diketahui. Jadi, yang kita cari adalah sudutnya. Cara mencari sudut A dengan rumus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cara mencari sudut B yaitu dengan cos B. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Dan cara mencari sudut C, kita menggunakan cos C, yaitu cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Soal yang pertama. Jika segitiga ABC diketahui sisi B sama dengan akar 3 cm, sisi A sama dengan 5 cm, dan sudut C sama dengan 30 derajat. Maka tan B adalah A. Akar 2/3, B. Akar 2/4, C. Akar 3/7, D. Akar 5/6, E. Akar 6/3. Di sini ada gambar segitiga berdasarkan informasi yang kita punya. Sudut C 30 derajat, sisi A 5 cm, sisi B akar 3 cm. Langkah pertama kita cari sisi C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Kita masukkan angkanya. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali akar 3 dikali cos 30. Hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Hasil dari akar 3 kuadrat adalah 3. Cos 30 adalah akar 3/2. Sedangkan ini 5 langsung kita kalikan dengan akar 3 menjadi 5 akar 3. C kuadrat sama dengan 28 dikurang 15. C kuadrat sama dengan 13. C sama dengan akar 13. Ini adalah gambar segitiga dengan data yang sudah lengkap. Ketiga sisinya ada, dan sudut C-nya ada. Karena yang dicari tan B, maka kita menggunakan rumus cos B. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kita masukkan angkanya. Cos B sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 13 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat per 2 dikali 5 dikali akar 13. Hasil dari 5 kuadrat adalah 25.
hasil dari akar 13 kuadrat adalah 13, hasil dari akar 3 kuadrat adalah 3, per 2 dikali 5, 10, dikali akar 13, 10 akar 13. Kemudian kita selesaikan, maka menjadi cos B sama dengan 35 per 10 akar 13. Nah, di sini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, maka akan mendapat hasil 7 per 2 akar 13. Karena di sini ada akar, maka kita rasionalkan. Sama-sama kita kali 2 akar 13 per 2 akar 13 akan mendapatkan hasil 14 akar 13 per 52. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, maka menjadi 7 akar 13 per 26. Nah, karena kita cari tan B, maka kita harus tahu bahwa rumus dari cos adalah samping per mirip. Langkah selanjutnya, kita gambar segitiga siku-siku bantuan. Di sini kita gambar segitiga siku-siku bantuan berdasarkan hasil yang kita dapat dari cos B. Sisi miring 26 cm, sisi samping 7 akar 13 cm, dan sisi M atau sisi depan yang belum diketahui. Maka, kita perlu mencari terlebih dahulu sisi depan ini, menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang sisi samping dikuadratkan. M sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 7 akar 13 kuadrat. Hasil dari 26 kuadrat adalah 676. Hasil dari 7 akar 13 kuadrat adalah 637. Maka M sama dengan akar 676 dikurang 637. M sama dengan akar 39. Lalu, kita gambar kembali segitiga siku-siku ini dengan data yang sudah lengkap. Maka, tan B adalah depan per samping. Depan per samping adalah rumus dari tan. Depan sama dengan akar 39 per samping 7 akar 13 sama dengan akar 3 per 7. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 adalah C, akar 3 per 7. Soal yang kedua. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi AC sama dengan 5 cm, sisi AB sama dengan 8 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka, cos C adalah A 1 per 6, B 1 per 7, C 1 per 8, D 1 per 9, E 1 per 10. Langkah pertama, kita gambarkan segitiga berdasarkan informasi yang kita punya. Sisi AB 8 cm, sisi AC 5 cm, dan sudut A 60 derajat. Karena kita mencari cos C, maka kita harus terlebih dahulu mencari sisi CB. Nah, sisi AB dapat juga kita sebut dengan sisi C karena berhadapan dengan sudut C. Sisi AC bisa kita sebut dengan sisi B karena berhadapan dengan sudut B. Sisi CB bisa kita sebut dengan sisi A karena berhadapan dengan sudut A. Pertama, kita cari sisi CB atau sisi A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kita masukkan angkanya, 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 8 dikali cos 60. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 8 kuadrat yaitu 64 dikurang
80 dikali 1/2. 1/2 adalah cos 60. A sama dengan akar 49. A sama dengan 7. Langkah berikutnya kita gambarkan kembali segitiga dengan semua informasi yang telah kita dapat. Informasi lengkapnya, yaitu sudut A 60 derajat, sisi C 8 cm, sisi A 7 cm, dan sisi B 5 cm. Maka kita cari cos C dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2BA. Kita masukkan angkanya, 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 8 kuadrat per 2 dikali 5 dikali 7. Hasil dari 7 kuadrat adalah 49, 5 kuadrat adalah 25, 8 kuadrat adalah 64, 2 dikali 5 dikali 7 adalah 70. Jadi 49 tambah 25 dikurang 64 per 70 sama dengan 74 dikurang 64 per 70 sama dengan 10 per 70. Ini sama-sama kita bagi 10, kita sederhanakan, maka kita dapat 1 per 7. Jadi, jawaban dari soal nomor 2 adalah B, 1 per 7. Soal yang ketiga. Pada segitiga KLM, diketahui panjang sisi LM sama dengan 5 cm, sisi KM sama dengan 7 cm, dan sisi LK sama dengan 3 cm. Maka tan M adalah A. Akar 3 per 13, B. 2 akar 3 per 14, C. 3 akar 3 per 13, D. 4 akar 3 per 13, E. 5 akar 3 per 13. Langkah pertama, kita gambarkan segitiga berdasarkan informasi yang kita punya. Sisi LM 5 cm, sisi KM 7 cm, dan sisi LK 3 cm. Sisi LM ini bisa kita sebut dengan sisi K karena dia berhadapan dengan sudut K. Di depannya ada sudut K. Sisi LK bisa juga kita sebut dengan sisi M karena dia berhadapan dengan sudut M. Sisi KM bisa juga kita sebut dengan sisi L karena berhadapan dengan sudut L. Langkah pertama, kita mencari cos M. Mengapa kita cari cos M? Karena soal kita mencari tan M, maka sebelum mencari tan kita harus mencari cos M terlebih dahulu dengan rumus K kuadrat ditambah L kuadrat dikurang M kuadrat per 2KL. Ingat, sisi adalah yang di depan sudut, maka ini adalah sisi K, ini adalah sisi L, dan ini adalah sisi M. Kita masukkan angkanya, 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat per 2 dikali 5 kali 7. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 7 kuadrat hasilnya 49 dikurang 3 kuadrat hasilnya 9 per 2 dikali 5 dikali 7 hasilnya 70. Cos M sama dengan 65 per 70. Sama-sama kita sederhanakan, kita bagi 5 menjadi 13 per 14. Rumus cos adalah samping per miring. Langkah berikutnya kita gambar segitiga siku-siku bantuan. Ini adalah sudut M, di sini sisi samping 13 cm, dan ini sisi miring 14 cm. Kita cari sisi depannya, yaitu K menggunakan rumus Pitagoras. K sama dengan akar 14 kuadrat dikurang 13 kuadrat. Ingat, rumusnya adalah sisi miring dikuadratkan dikurang sisi samping dikuadratkan.
Maka K sama dengan akar 196 dikurang 169. K sama dengan akar 27. Sama dengan akar 9 dikali akar 3. Ini kita sederhanakan, kita pecah akarnya. Maka K adalah 3 akar 3. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya dengan informasi yang sudah lengkap. Maka tan M sama dengan depan per samping sama dengan 3 akar 3 per 13. Jadi, jawaban dari soal nomor 3 adalah C, 3 akar 3 per 13.